الظالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وشفيعا للمذنبين وحبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para guru, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah, yang kita hormati dan kita muliakan Syekhul Bait, tuan rumah sekeluarga, ketua Pokjas Samarinda yang kita hormati dan kita muliakan, seluruh hadirin hadirat, para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama, berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini dalam rangka mentazimkan, membesarkan peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dirangkai dengan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17, di mana kita sudah tadi bertahlil, baca nasyid. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada beliau Abah Guru Sekumpul, sehingga mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau di sisi Allah dan kita pun mendapatkan keberkahan daripada acara ini. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada seorang nabi yang paling tampan wajahnya, paling gagah perkasa bentuk tubuhnya, paling luhur akhlak budi pekertinya, paling bersih hatinya, dan paling khusyuk di dalam sembahyangnya. Ialah junjungan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam ini moga-moga sampai kepada keluarga-keluarga Nabi,
dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara keistimewaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dipilih dan diundang oleh Allah untuk diisrakan dan dimi'rajkan, diperjalankan pada suatu malam hari dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berikutnya dinaikkan beliau dari Baitul Maqdis hingga sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa. Melalui perjalanan Isra dan Mi'raj itu baginda Rasul menerima secara langsung wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala berupa perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. 50 waktu Bapak Ibu, kada gampang-gampang. Nah, dan Nabi kita menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang dada, tidak keberatan. Lalu beliau mau turun ke muka bumi, disambang oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini orangnya pemandir. Ujar Nabi Musa, ya Muhammad, ma farada rabbuka alaika wa ala ummatik. Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan Tuhan engkau untukmu dan untuk umat engkau? Ujar Nabi, khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Allah mewajibkan kepadaku dan umatku sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. 50 waktu Bapak Ibu, kada gampang-gampang. Lalu ujar Nabi Musa, wahai Muhammad, terlalu banyak 50 waktu itu, terlalu berat rasanya bagi umat engkau. Ayo kembali engkau ke hadirat Allah, minta keringanan. Yang 50 waktu itu minta dikurangi. Kasihan umat engkau wahai Nabi. Nabi kita ini Nabi yang Raufun Rahim, Nabi yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Terdorong rasa cinta dan kasih sayang beliau kepada kita, akhirnya Nabi pun menerima saran dan masukan dari Nabi Musa ini. Maka kembalilah beliau menuju kehadirat Allah, meminta agar yang 50 waktu ini dikurangi. Nah, kemudian Allah pun memberi keringanan, dikurangi pulang 5. Turun pulang Nabi menuju ke muka bumi, bertamu pulang dengan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, hai Muhammad, berapa lagi yang tinggal? Ujar Nabi, dikurangi sudah 5. Ujar Musa, terlalu banyak itu. Umat engkau itu badannya kecil-kecil, badannya lemah, hatinya rapuh. Mana mungkin mereka sanggup sembahyang 45 waktu dalam sehari. Ayo kembalilah engkau kepada Tuhanmu, minta keringanan lagi. Umatku orang yang besar-besar, batang tubuhnya kuat dan kekar, hatinya keras dan kasar. Kulatih sungguh-sungguh, padahal cuma 2 waktu yang diwajibkan Allah kepada mereka orang Bani Israel. Itu aja banyak yang KO, kada sanggup sembahyang 2 waktu. Ayo minta keringanan wahai Muhammad. Akhirnya Nabi pun tagadang ulang lawan kita. Kalau kita ini sembahyang 40 waktu umat, kada sempat menceritakan baju orang lagi. 24 jam kan sehari semalam, ini 50 waktu. Sewaktu 2 kali sembayangan, sewaktu 2 kali sembayangan. Nang bina pembatal wudhu, pulang berencak berarti selesai. Lalu Nabi pun kembali menghadap kehadirat Allah, minta dikurangi dan minta dikurangi, tersisalah akhirnya 5 waktu.
Ini pun menurut Nabi Musa masih terlalu berat, minta pulang sedih supaya ayo Muhammad kembali pulang menghadap kehadirat Allah, minta lagi dikurangi. Apa jawab Nabi? Inni istahyaitu min Rabbi, aku sudah merasa malu dengan Tuhanku. Amun ini juga minta dikurangi, minta dikurangi, minta dikurangi. Aku ridho dan Nabi menerima yang 5 waktu ini sebagai kewajiban bagiku dan bagi umatku. Lalu yang 5 waktu ini sudah menjadi ketetapan Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Walaupun jumlahnya 5 waktu, tapi tidak kurang pahalanya daripada yang 50 waktu. Kenapa? Karena kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Tiap-tiap satu kebajikan berganda pahalanya 10 kali lipat. Walaupun cuma 5 waktu, tapi pahalanya tidak kurang dengan yang 50 waktu tersebut. Nah, 50 waktu ini Bapak Ibu, jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Zuhur asar 4, 4, 8. Maghrib isya 3, 4, 7, 15 sudah. Subuh 2 rakaat, jadi 17. Di dalam kitab Miftahul Jannah disebutkan rahasia 17 rakaat ini. Allah menjadikan siang dan malam 24 jam. Allah jadikan neraka 7 tingkat. Neraka itu 7 tingkat, surga 8 tingkat. Kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu pas saja. Tapi kalau neraka itu 7, surga 8. Makanya kita habis salat subuh, habis salat asar, habis salat maghrib, wiridkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali dibaca. Ya Allah, peliharalah aku daripada azab api neraka. Ya Allah, jaga, selamatkanlah aku daripada azab api neraka, 7 kali. Nah, rahasia daripada 17 rakaat tadi, bahwa barang siapa mengerjakan salat maghrib 3 rakaat, salat isya-nya 4 rakaat dengan baik, memenuhi syarat dan rukunnya, adabnya lahir dan batinnya tunaikan dengan sempurna, maka yang 7 rakaat ini mampu menutup, mengunci pintu neraka yang 7 tingkat. Kada bakal masuk neraka orang yang penyembahyang. Nah, kemudian surga Allah jadikan 8 tingkat. Barang siapa sembahyang zuhur 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, jumlahnya 8, maka ia mampu membuka lebar-lebar pintu surga yang 8 tingkat. Kan nyamannya, pintu neraka sudah tertutup, pintu surga sudah terbuka lebar. Bisakah langsung masuk ke surga? Belum lagi. Karena mungkin saja 24 jam ini sehari semalam kita ada melakukan dosa, ya, mungkin berbuat kezaliman. Nah, maka Allah takdirkan sembahyang subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang fardu subuh mampu mengkafarat dosa yang terjadi antara siang dan malam. Jadi dosa diampuni, pintu neraka sudah terkunci, pintu surga sudah terbuka, tinggal lagi masuknya aja lagi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mereka sholat dan khusyuk hati mereka dalam mengerjakan sholat tersebut. Surga Firdaus itulah tempat mereka nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi kita diberangkatkan Isra ini memakai kendaraan yang diambil dari surga Firdaus bernama Burak. Dikatakan Burak karena kecepatan larinya itu kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang mancar. Sejauh mana matanya sanggup memandang, ke situnya mandak batis kayaknya. Kan laju benar, laju pada pesawat. Nah, maka itu orang dulu kalau bepergian dari Mekah ke Palestina memakai unta.
dipukul belakang unta biar cepat larinya. 2 bulan baru sampai. 2 bulan baik. Sedangkan Nabi diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, terus dinaikkan ke Sidratul Muntaha, kembali pulang ke kota Mekah, berangkat sesudah waktu Isya tiba, kembali ke Mekah, belum lagi waktu subuh. Hebat luar biasa. Laju pada nafal kita. Nah ini wajar, karena yang memperjalankan, mengisrakan dan memi'rajkan ada zat Allah yang idza arada amran ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup sekedar berkata kun, fa baina kafi wan nun yakun. Antara huruf kaf dan nun sudah terjadi apa yang Allah kehendaki. Wajar kalau Isra Mi'raj cuma memakai waktu kurang lebih 2/3 malam. Padahal orang dari Makkah ke Palestina aja 2 bulan dengan sampai. Nah, belum lagi naik dari bumi menuju ke langit yang pertama, sampai langit ke-7, dipertemukan dengan para nabi dan para rasul, berdialog, bercengkrama, saling mendoakan dan doa-doa kebaikan, dibawa masuk ke dalam sorga, melihat keindahan sorga, merasakan kelezatan makanan sorga, memandang kecantikan beda dari sorga, kemudian diperlihatkan keadaan neraka. Ini kira-kira berapa ribu tahun baru sampai hitungannya nih? Ya, karena menurut para ahli Bapak Ibu, dari bumi menuju ke langit pertama, andai kata orang memakai pesawat jet, pesawat tempur yang sangat cepat, ke langit pertama, itu 60.000 tahun baru sampai. 60.000 tahun. Tapi hal ini tidak, kita kadang mendustakan dan kisah Neil Armstrong, antariksawan, dan Edwin Aldrin katanya pernah mendarat naik ke bulan. Di sana mendengar suara azan, kadang mendustakan, kadang kita juga yang penting masuk Islamnya ya Allah. Kalau menurut penelitian para ahli, dari bumi ke langit itu 60.000 tahun. Itu dengan pesawat jet, pesawat tempur yang luar biasa. Nabi hanya memakai waktu kurang lebih 2/3 malam. Nah, sampai di Baitul Maqdis, Jibril naik burak di sebuah batu besar. Kemudian masuk ke dalam masjid bersama malaikat Israfil, malaikat Mikail, Nabi kita. Allah undang para anbiya dan mursalin dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kumpul di Baitul Maqdis. Berapa banyak Nabi? 124.000 jumlahnya. Lalu mereka Jibril azan di Baitul Maqdis ini. Kemudian setelah azan, jamaah pun bersama. Qamat mereka Jibril. Orang-orang pada menunggu siapa gerangan yang bakal menjadi imam. Karena di sana terkumpul orang-orang mulia, para anbiya, para rasul. Ada di situ Nabi Adam, ayahnya sekalian manusia. Mereka hormati, barangkali Nabi Adam yang bakal jadi imam. So pak abahnya ini abah berataan. Di situ ada yang bernama Nabi Ibrahim Khalilullah, itu Abu Kafiddin, ayah kalian di bidang agama. Mungkin beliau akan jadi imam. Di situ ada Nabi Musa Kalimullah, orang yang paling sering diajak dialog sama Allah. Mungkin dia bakal jadi imam, karena Nabi Musa dikatakan orang yang paling mulia dari kalangan zuriat Nabi Adam, ujar orang Bani Israel. Di situ ada Nabi Isa Ruhullah, ada Nabi Ismail Zabihullah. Terkumpul para anbiya dan mursalin. Kada ada seorang pun yang menonjolkan diri hendak jadi imam, padahal orang hebat berataan. Akhirnya malaikat Jibril memegang tangan baginda Rasul, disuruh maju ke keimaman untuk menjadi imam. Nah saat itulah Allah mengangkat Nabi kita menjadi imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi kita Jibril dan Rasulullah naik ke sebuah batu karena akan
memenuhi panggilan Allah, menjelajahi ruang angkasa raya. Nah, ternyata begitu Nabi kita dinaikkan ke langit, batu diumpat ke terbang, naik juga. Ditegur oleh Jibril, hai malaikat, hai batu, engkau tunggu di sini. Ini undangan Allah. Tangkap hai batu ini, tangkap ya, tangkap. Jadi terangkatnya batu nang ini awang-awang. Nah di situ kita, di bawahnya itu kita sembahyang aja. Alhamdulillah, saya tahun 2018 sempat berangkat ke Palestina, umrah sebelumnya, lalu berangkat ke Jordania, ke Palestina, diberangkatkan oleh Gubernur Wong Parok. Nah sembahyang kita di bawahnya tuh, Masya Allah. Artinya sejarah Rasulullah ini bukan hayal, tapi dibuktikan fakta nyata luar biasa. Nah, dinaikkan Nabi kita sampai ke langit yang pertama. Di situ beliau dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi kita disambut mesra oleh Nabi Adam dengan doa marhaban, marhaban bil ibni sholih wan nabi sholih fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang anakku yang soleh, selamat datang nabi yang soleh, sebaik-baik orang yang pernah dijanjikan kedatangannya, saat ini sudah tiba waktunya. Nabi Adam gembira menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita ringkas sampai akhirnya Nabi kita dinaikkan lagi ke langit yang kedua. Di situ beliau dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua orang Nabi ini menyambut mesra, suasana hangat gembira menyambut kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan marhaban bil akhis sholeh, marhaban bin nabi sholeh, fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang saudaraku yang soleh, selamat datang nabi yang soleh, sebaik-baik orang yang dijanjikan kedatangannya, sekarang sudah tiba saatnya. Nah didoakan oleh dua orang nabi ini dan doa-doa kebaikan. Ringkasnya baginda Rasul pun dinaikkan nabinya sampai ke langit yang ketiga. Nah di sini beliau dipertemukan dengan seorang nabi yang tampan rupawan, nabi yang kecantikannya, ketampanannya mengalahkan rupa orang sedunia, kecuali dibandingkan dengan Nabi Muhammad itu separuhnya aja. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun menyambut mesra gembira kedatangan Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan marhaban, selamat datang saudaraku yang soleh, selamat datang nabi yang soleh, sebaik-baik orang yang dijanjikan kedatangannya, saat ini sudah tiba waktunya. Didoakan oleh Nabi Yusuf dan doa-doa kebaikan. Walhasil berikutnya dinaikkan lagi Nabi kita sampai ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini ditempatkan di tempat yang tinggi dan mulia oleh Allah. Nabi Idris ini gawian sidin sama kayak pembuhan pokjas, tukang jahit sidin, tukang jahit. Sama Nabi Yusuf tadi menteri perekonomian seharusnya diraja. Sama Nabi Idris ini pokjas, tukang jahit. Jadi sidin mencucuk jarum benang ini nah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tusukakan sidin. Karena menusuk ulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setiap kali menyucuk benang ini, menyucukkan jarum benang, selalu sidin baca tasbih. Akhirnya jengkel banget iblis. Baca iblis ini gawian menjahit, setiap kali menyucuk hingga bertasbih. Anakku hancur orang iblis ini. Datang iblis membawa kerongkong hitalo. Idris, ujar iblis, mirip banget ngarang deh. Ada Haji Idris ini. Ujar iblis, hei Idris, sangguplah Allah Ta'ala membuat dunia nangganal ini dalam kerongkong hintalo nih. Hati-hati ini Pak, bisa sirik. Kayaknya jawaban yang sabar jawab.
Sangguplah Allah Ta'ala membuat dunia, langit dan bumi ke dalam karungkung hintalunan halus ini. Amun dijawab karena sanggup menafikan sifat kudrat. Allah bersifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Termasuk sanggup membuat dunia ke dalam karungkung hintalu. Terserah Allah Ta'ala, dunia akan dikecilkan. Buat dalam hintalu. Karungkung hintalu kan digenalakan. Buat dunia ke dalam karungkung hintalu. Kadang-kadang begitu kan. Apa jawab Nabi Idris sambil baca tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Idris, sangguplah Tuhan membuat dunia dalam karungkung hintalu. Menjaga sini jarum dicocok mata Iblis, sanggup banget balokai mata ikan ini, sanggup beli saya populer mata Iblis itu sebelah dan dicocok oleh Nabi Idris tadi. Jadi dia nih anak bapak halagan namanya pakai ilmu Nabi Idris nenek. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kadang ada. Kemudian Nabi Idris pun sama kayak nabi-nabi sebelumnya, menyambut mesra kedatangan Nabi kita, mendoakan dan doa-doa kebaikan. Walhasil Nabi pun meneruskan perjalanannya hingga sampai ke langit yang kelima. Dipertemukan dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Nabi Harun pun sama kayak Nabi yang terdahulu, menyambut kedatangan Rasulullah dengan hangat dan semangat, mesra dan gembira, tak lupa mendoakan Nabi kita dan berbagai macam doa-doa kebaikan. Terus dinaikkan Nabi kita ke langit yang ke-6. Di situ dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di langit yang ke-7 dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dua orang Nabi ini kita angkat sedikit cerita. Nabi Musa, imbah Nabi kita datang lalu menyambut mesra, marhaban bil akhis sholeh wan nabi sholeh fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang saudaraku yang soleh, selamat datang Nabi yang soleh, sebaik-baik orang yang dijanjikan datangnya sekarang sudah tiba waktunya. Didoakan oleh Nabi Musa dan doa-doa kebaikan. Nabi Musa dia orangnya pemandir, hendak banget lawas pemandir lawan Nabi kita. Tapi Nabi undangan dinas, ada Walid dan Tunda ini. Terus Nabi kita meneruskan perjalanannya. Nabi Musa menangis, dia menangis Nabi Musa ini. Lalu heran kaumnya orang-orang Bani Israel, kok orang segagah Nabi Musa ini, perkasa, kuat, kekar, hebat, masa menangis. Nabi Musa nih menurut cerita mulu awak sini aja, belum badan. Itu andai kata orang ini makan baju yang tebal tuh lapis tembus bulu awak aja nyarnya tetap. Maka ceritanya beliau pada nempelin orang cagaran, kena mulai biasa-biasa aja, tempelin sini mati orang. Nabi Musa. Nah, kumur sini itu di Palestina. Orangnya Nabi Musa ini besar panjang, besar tinggi. Ulun mencoba anak mau ukur kuburan sidin. Dilangkal batis sak bagana seluas orang batis. 13 langkah ulun di kuburan Nabi Musa. Padahal kuburan kita ini paling 2 langkah. Kuburan kita ini paling 2 langkah. Nabi Musa ini 13 langkah ulun. Wah, dulu kenapa benar sidin ini? Wah, jadi menampilin orang sampai mati. Itu Nabi Musa. Kalau Fir'aun kecil bayarnya, Fir'aun ini kecil aja. Ulun di Mesir tahun 2014, awak Fir'aun ini masih dia ada di balsam di dalam kaca. Nah itu ukuran kaca itu kan ada lebih pada 2 meter. Bah, jauh lebih Fir'aun ini jakanya diam di Samarinda. Ukuran lebih aku jawab nenek. Cuma sombongnya aja luar biasa. Jangan Nabi Musa turun menampiling rambut sama sekali. Aku akan angkat tang ya kalau Nabi Musa hormat luar biasa. Walaupun orang kafir cuma itu membesarkan sidin. Nah, begitu ditanya oleh kaum Bani Israel, "Mayumkika ya Rasulullah, apa yang membuat pian menangis hai Nabi Musa Rasulullah?" Ujar Nabi Musa, "Kayak apa aku kadang menangis? Tuh,
Orang Bani Israel itu menganggap aku ini manusia yang paling mulia dari seluruh zuriat Nabi Adam. Aku dianggap mereka orang yang paling top, paling hebat seluruh keturunan Nabi Adam. Padahal si Gulam, anak kecil yang baru melintas tadi, menganggap Nabi kita anak. Itu dia lahir jauh setelah aku wafat, ribuan tahun aku wafat, baru dia lahir ke muka dunia. Diangkat jadi nabi jauh dia setelah aku wafat, tapi umatnya lebih banyak daripada umatku. Nabinya paling duluan masuk surga, dan umatnya tak umpat-umpat berdahulu juga masuk surga. Aku dan Nabi Musa, jangan nabinya tuh aja berdahulu masuk surga, ada sampai tangis-tangis semacam ini. Tapi itu umatnya, karena kehormatan nabinya, pendahuluan umat sidin itu masuk surga juga. Dan Nabi Musa, ya Rabb, copot pangkatku sebagai seorang nabi dan rasul. Aku anak babi Tuhan aja jadi nabi, jadi rasul. Jadikan aku jadi manusia biasa aja, asal Engkau takdirkan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa berdoa untuk menjadi umat Nabi Muhammad, rela melepas jabatan, hampir jadi nabi, jadi rasul, asal dijadikan jadi umat Nabi Muhammad. Sedangkan kita, Bapak Ibu sekalian, ada pernah kita meminta, memohon menjadikan jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang mentakdirkan kita semua ini menjadi umatnya Rasulullah.